Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devan Sanando, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan atau program studi manajemen, hendak memaparkan mengenai teori perdagangan modern. Jadi begini, teori perdagangan modern berbasiskan perusahaan. Jadi teori ini teori modern muncul setelah Perang Dunia Kedua, lebih tepatnya ketika para peneliti khususnya di bidang perdagangan internasional dari negara ke perusahaan, karena mereka merasa bahwa semakin pentingnya MNC atau multinational company dalam perdagangan internasional. Kenapa? Karena ketidakmampuan teori sebelumnya alias teori klasik untuk menjelaskan mengenai perdagangan intra-industri. Baiklah, kita masuk ke teori-teorinya. Terdapat 4 teori ketika kita membahas mengenai teori perdagangan internasional yang modern ini. Pertama yaitu teori siklus hidup produk yang dicetuskan oleh Raymond Vernon, dan yang kedua adalah teori kesamaan negara yang dicetuskan oleh Stephen Linder. Yang ketiga teori perdagangan baru yang dicetuskan oleh tiga peneliti sekaligus, yakni Kelvin Lancaster, Paul Krugman, dan Elhanan Halpern. Kemudian teori keempat adalah teori keunggulan kompetitif yang dicetuskan oleh Michael Porter. Kita mulai masuk ke teori yang pertama, yaitu teori siklus hidup produk internasional. Jika pada teori sebelumnya kita membahas dari 4 tahap yaitu tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap pematangan atau pendewasaan, dan yang keempat tahap decline. Tapi itu yang dulu. Ketika sekarang kita membahas mengenai teori perdagangan internasional yang modern, kita berbicara mengenai 3 tahap, yaitu tahap produk baru. Pada tahap produk baru ini terdapat tahap perkenalan dan pengembangan produk. Semisal dulu produk Samsung itu awal mula kan tentu saja mereka memperkenalkan ponsel-ponselnya, ponsel terbarunya. Ini Samsung ini Samsung itu. Kemudian mereka mulai mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Ponsel yang sebelumnya ponsel Samsung itu adalah ponsel yang berkeypad numerik biasa ABCD dan keyboard QWERTY konvensional. Kemudian berubah dikembangkan menjadi ponsel yang berbasiskan layar sentuh. Karena waktu itu pernah muncul ponsel pintar berbasiskan layar sentuh pertama, kalau tidak salah itu Apple. Jika PDA tidak dihitung termasuk atau iPhone first gen, itu saingan pertamanya Samsung dalam ponsel layar sentuh. Kemudian pada tahap tersebut juga perusahaan diliputi berbagai macam keraguan. Semisal Samsung mengalami keraguan, jika kita mengembangkan produk ke arah sini, ke arah A, ke arah B, ke arah C, membuat ponsel yang berlayar sentuh, apakah tidak akan memakan biaya lebih banyak? Apakah akan diterima lebih baik di pasaran oleh konsumen-konsumen? Apakah mereka akan suka? Apakah ini bisa bertahan selama jangka panjang atau hanya jangka pendek saja? Pasti banyak diliputi keraguan si Samsung ini pada awal mulanya itu. Kemudian produksinya hanya dalam negeri saja. Kalau tidak salah itu Samsung itu produk Korea, yaitu mereka memproduksinya kecil-kecilan terlebih dahulu lah. Ekspornya pun terbatas, hanya dari daerah satu ke daerah yang lain. Pun kalau diekspor ke negara lain, hanya diekspor ke beberapa negara saja, tidak menyeluruh ke seluruh dunia seperti saat ini. Kemudian mereka juga tak lupa menggunakan metode survei. Kenapa? Karena mereka masih newbie, masih awam di sana, sehingga lebih perlu menerima banyak feedback dari konsumen-konsumennya. Apakah produknya
produknya sudah baik atau ada cacatnya, ada kurangnya. Kemudian pada tahap kedua yaitu tahap pendewasaan produk. Kita ambil contoh Samsung lagi. Pada tahap pendewasaan produk, konsumen mulai mengenal dan memahami ponsel Samsung tersebut. Oh, ponsel Samsung itu ponsel Samsung itu perannya di sini, lebihnya di sini. Lebihnya itu di situ sehingga saya suka dan ingin membeli produk si Samsung tersebut. Saya sekalian menyarankan deh ke teman saya yang lain. Bro, ini loh ada ponsel Samsung itu bagus itu. Kalau menurutku kan aku selama ini pakai Samsung sehingga aku pun bisa merasakannya. Nah, di situ. Kemudian pada tahap tersebut penjualan mulai meningkat karena salah satu alasannya karena tadi dari mood atau dari mulut ke mulut, sehingga lebih banyak konsumen yang terkait. Kemudian si Samsung mulai mendirikan pabrik-pabrik baru karena semakin banyak permintaan. Jika produksinya itu tidak sejalan, tidak meningkat segitu-gitu saja, maka produksinya tidak akan bisa mampu untuk memenuhi permintaan pasar yang diminta selama ini, saat ini maksud saya. Sehingga mereka akan membuka cabang-cabang pabrik baru di daerah-daerah lain dan di negara-negara lain agar pabrik tersebut bisa memenuhi produksinya dan produk-produk tersebut dapat dipasarkan lebih banyak ke banyak konsumen. Kompetitor pun mulai bermunculan pada tahap pendewasaan produk ini. Kenapa? Karena merek lain pasti melihat ternyata Samsung bisa sukses ya membuat ponsel seperti itu. Perusahaan kami pasti juga bisa untuk membuatnya. Nah, dari situ. Kemudian terdapat pada tahap terakhir yaitu tahap terstandardisasi. Ketika produk sudah mulai ke tahap terstandardisasi, pasar mulai stabil, alias ke tahap ke equilibrium. Contohnya saja begini. Kita lihat produk ponsel Samsung sekarang kan sudah mulai stabil ya, pembelinya ya nggak merosot, nggak terlihat tanda-tanda akan kebangkrutan. Di situ contohnya. Kemudian mulai berstandar dan menjadi komoditas. Menjadi komoditas itu misalnya seseorang seseorang yang merasa aku belum merasa punya HP bagus nih kalau mereknya bukan Samsung. Contohnya ada seperti itu karena saya pernah tahu itu reviewer Indonesia yang seperti itu, keluarganya itu Samsung semua. Kemudian mau tak mau biaya produksi itu ditekan sekuat mungkin karena pesaingnya semakin banyak. Pesaing-pesaing pun juga bisa berperan di segi harga sehingga membuat semakin besar effort perusahaan untuk berperan di bagian harga juga. Kemudian pada tahap tersebut produksi dialihkan ke negara-negara lain yang pekerjaannya dinilai memiliki memasang tarif gaji yang biasanya rendah. Misal Samsung kan produk Korea, tapi membuat pabrik di Indonesia karena dinilai pekerja Indonesia itu gajinya itu lebih murah daripada gaji orang Korea itu sendiri. Kemudian pada tahap tersebut kita mengenal mengenai importer versi. Teori kedua, yakni teori kesamaan negara. Pada teori tersebut perdagangan interindustri dan intraindustri, yakni negara-negara saling ekspor impor kepada negara lain, negara satu ke negara yang lainnya. Antara satu ke negara yang lain itu semisal contohnya itu
Di Indonesia kan terdapat produk namanya itu, produk sepedanya itu namanya Polygon ya. Polygon mengekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat, sedangkan Amerika Serikat mengimpor sepeda Polygon dari negara kita, negara Indonesia. Dan sebaliknya, kita mengimpor sepeda merek Trek asal Amerika Serikat dari asalnya, dan Amerika Serikat mengekspor sepeda Trek tersebut ke negara kita, negara Indonesia. Seperti itu kira-kira contohnya. Intra industri itu berkontribusi sekitar 40% untuk perdagangan internasional, sisanya 60% itu interindustri lah. Itu artinya kan 40% itu sudah termasuk banyak ya, sudah termasuk banyak, termasuk besar perannya pada bidang industri, pada bidang bisnis internasional. Beliau alias Pak Linder ini mulai menekankan pada teori ini, menekankan kepada produk yang terstandardisasi, seperti barang yang lebih mudah dibedakan, yang dibedakannya itu berdasarkan mereknya, kualitasnya. Jadi produk terdiferensiasi terjadi karena preferensi konsumen yang sama dan kondisi ekonomi yang sama pula. Misal pendapatan per kapita di Indonesia, misal pendapatan per kapita di Indonesia itu sama dengan pendapatan per kapita di Amerika Serikat. Jika pasarnya itu mirip, maka pasar tersebut akan menjanjikan. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak Linder tersebut, pasar asing yang paling menjanjikan adalah pasar yang konsumennya menyerupai pasar domestiknya sendiri. Baiklah, kita mulai beralih ke teori yang ketiga, alias teori perdagangan baru. Pada perdagangan baru mulai berusaha memperluas teori sebelumnya. Teori sebelumnya itu maksudnya teori kesamaan negara, dengan memasukkan skala ekonomi pada perdagangan barang yang terdiferensiasi. Bagi yang belum tahu, for your info saja, skala ekonomi adalah kondisi jika biaya rata-rata produksi suatu produk akan menurun seiring meningkatnya kuantitas suatu produk. Jadi perusahaan diharapkan dapat mencapai skala ekonomi sehingga mereka mendapatkan keuntungan kompetitif, keunggulan kompetitif secara kontinu alias secara berkelanjutan. Di sini kita juga berbicara mengenai cara-cara bagaimana caranya agar perusahaan tersebut dapat meraih keunggulan kompetitif secara kontinu. Cara-caranya antara lain adalah memiliki HIK atau hak intelijensi, maksud saya HKI, hak kekayaan intelijensi. Hak kekayaan intelijensi contohnya adalah ketika kita mendaftarkannya ke WPI. WPI itu suatu lembaga milik PBB lah, untuk menjaga semacam hak patennya. Kemudian berinvestasi pada R&D alias Research and Development. Jadi perusahaan-perusahaan yang awalnya itu berinvestasi secara kecil-kecilan, kemudian beralih ke investasi yang besar-besaran, terutama jika perusahaan tersebut bergerak di bidang teknologi yang sifatnya benar-benar dinamis dan fluktuatif. Contohnya misal bergerak di bidang ponsel pintar tadi. Kemudian ketika perusahaan mencapai ekonomi scope, ya ekonomi scope itu sedikit berbeda dengan skala ekonomi tadi, karena kalau skala ekonomi tadi suatu produk, namun pada ekonomi scope kita berbicara mengenai beberapa produk. Yang terakhir caranya adalah dengan mengeksploitasi kurva pengalaman, semisal menyuguhkan kepada konsumen bahwa ini loh perusahaan kami itu sudah berdiri sejak lama, misal Samsung, ini loh perusahaan kami ini sudah berdiri sejak 1945.
itu artinya perusahaan kami itu sudah mulai berpengalaman, sudah mulai berkarir sejak dulu. Pengalamannya sudah pasti banyak, sudah pasti besar. So, kualitas dan kuantitas produk kita tentu tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak bisa diremehkan dan tidak bisa diragukan. Kemudian kita beralih ke teori yang keempat, yaitu teori mengenai keunggulan kompetitif nasional. Jadi begini, pada keunggulan kompetitif nasional itu kita membicarakan mengenai keberhasilan perdagangan, bahwa keberhasilan perdagangan internasional itu bergantung pada interaksi antara negara dengan perusahaan. Itu mereka harus saling sinkron. Jadi harus saling suportif lah ya, saling mendukung dalam keberhasilan dagang internasional. Itu semua akan terjadi jika faktor produksinya semisal SDA atau sumber daya alamnya, SDM-nya, modal, infrastrukturnya, dan sebagainya itu harus dalam kondisi fit dan harus saling terhubung. SDA-nya itu misal bahan bakunya itu mudah dijangkau, mudah didapat, dan lebih murah karena di domisili sendiri. SDM-nya itu juga karena lebih murah karena kita mengambil dari tenaga kerja kita sendiri, lebih murah dan lebih bisa dilihat lah. Selanjutnya adalah kondisi permintaan pasar domestik haruslah bagus alias didukung pula oleh konsumen-konsumennya dalam negeri itu sendiri, karena jika konsumen-konsumennya itu percaya dan mendukung kualitas produk suatu perusahaan, maka suatu perusahaan akan berkata dalam hati, wah ini konsumen-konsumen dalam negeri saja bangga dan mau dengan produk kita, suka. Itu artinya kita harus bisa lebih berinovasi lagi, berkreasi lebih lagi agar bisa lebih memuaskan mereka. Dan industri terkait seperti kompetisi antar supplier itu juga termasuk. Ketika kompetisi supplier semakin ketat, maka otomatis biaya pasokan semakin turun pula. Karena dari mereka sendiri, dari pemasoknya sendiri itu berebut untuk bisa menjadi bahan baku pada produk kita. Misalkan produk kita Samsung ya, itu produk kita itu kan terdiri dari CPU, GPU dan sebagainya ya. Nah, CPU-nya itu misalkan dari Ryzen. Itu produk Ryzen itu pasti bersaing dengan produk Intel. Produk AMD maksud saya, produk AMD itu pasti bersaing dengan produk Intel untuk bisa menjadi bahan yang kita gunakan di gadget kita. Sehingga para produsen-produsen supplier, produsen-produsen chipset tersebut sebagai pemasok itu pasti mereka sendiri pun berperang harga di antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang tetap terjaga. Yang terakhir adalah berdasarkan strategi persaingan perusahaan itu sendiri. Jadi gini, jika perusahaan yang semulanya itu bergerak di domestik saja, alias di dalam negeri saja, ketika mulai bergerak ke kancah internasional, mulai go internasional, pasti mereka akan berpikir bahwa ternyata produk lain tidak kalah bagusnya dari produk kita, tidak kalah murah pula. Perusahaan kita harus bisa lebih dari mereka. Nah, dari situ perusahaan domestik yang awalnya domestik tadi bisa lebih visioner dan lebih memahami bahwa produk kita itu bukan yang terbaik, sehingga lebih terpacu dan termotivasi untuk bisa lebih baik lagi. Terdapat semacam stimulus di sana. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.